Ya kan komunis ini kan dekat dengan ateis sebenarnya. Sebenarnya bukan ateis. Bukan ateis, bukan. Maksudnya jadi ibaratnya kayak intinya bahwa ada faham-faham yang selalu meniadakan adanya Tuhan. Dia ini jelas-jelas menyembah iblis. Demikian itu tergambar terhadap keluarganya si Karl Marx sendiri. Karena dia ini memang orang sosialis, tapi nggak kuat dengan perilaku bapaknya si Karl Marx itu. 3 anaknya ini dikuburkan. Laura bunuh diri sama suaminya, nggak kuat bapaknya. Begitupun saudaranya Leona begitu juga, bunuh diri sama suaminya, nggak kuat sama si Karl Marx. Kan waktu ada 30 sehari itu kan heboh gitu ya. Kemudian hanya dalam waktu sehari terungkap gitu. Entah udah bocor atau memang ini kan ada 2 versi ya. Memang ini udah bocor atau udah ketahuan ada yang berkhianat dari mereka gitu. Atau memang sudah diintip ketahuan atau bagaimana gitu. Habis kejadian malamnya siangnya langsung kena gitu. Ya karena alhamdulillah Panas selamat. Oh justru Panas yang cerita ya? Selamat. Kalau Panas tidak selamat, wallahu alam apa yang terjadi pada kita. Siapa yang mau cerita ya? Iya, gitu. karena Panas selamat. Panas sudah selamat. Pada saat malam terjadinya tindakan yang beda itu. Dia itu kan rumahnya di samping kedutaan besar Irak. Jadi dia lompat ke rumah itu kan, itu kedutaan Irak. Jadi selamat di situ. Kemudian bertemu dengan Pak Harto untuk menyusun strategi berikutnya. Kalau tidak ada Panas, kita nggak tahu akan jadi apa negara kita ini. Jadi dengan selamatnya Pak Nasution, nah kekuatan tentara melawan gerakan komunis itu mampu dilakukan. Yang dipusatkan waktu itu di Kostrad oleh Pak Harto. Kostrad kemudian berkoordinasi dengan RPKAD kan, Saroedi. Padahal pada saat itu komunis sedang kuat-kuatnya, tentara itu diinfiltrasi oleh kekuatan PKI. Soalnya yang membuat beberapa jenderal itu luput karena yang saya dengar ya, itu karena pasukan tersebut itu dari daerah. Dia nggak terlalu hafal mukanya jenderal yang disuruh ditangkap ini. Dia jarang ketemu sebenarnya karena pasukan dari daerah ini. Pak Nasution kayak gini, Pak ini kayak gini gitu. Berapa kan salah tangkap tuh. Tendian yang aku Nasution dibawa udah begitu kan. Ya padahal Pierre Tendian. Gitu yang begitu-begitu. Ya itu semua kembali kepada tabiat watak karakter dari kader komunis. Petinggi komunis itu kan di Politbiro itu yang dipimpin oleh Aidit. Ada Sam Kamaruzzaman, ya di kalangan tentaranya ada Kolonel Latif dan lain-lain. Mereka sangat kuat memahami paham komunis untuk menjadikan dasar negara Indonesia, menjadikan negara komunis Indonesia yang berkiblat ke RRC dan ke Soviet, Rusia pada saat itu. Ketika ditumpas, apakah hilang total di PKI? Apa sekarang masih ada? Ya kalau petingginya boleh dibilang sudah selesai lah. Ya. Pengikutnya ya terjadi pembantaian itu di luar nalar kita. Itu boleh dibilang kecelakaan sejarah atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi ideologi ini terus ada, terus berkembang dan sebagaimana kita tahu banyak para petinggi elit partai terang-terangan mengaku dia keturunan komunis, keturunan PKI. Sekarang udah santai. Jadi anggota dewan lagi. Ada itu? Iya. Ya kan? Terus lagi ya gerakan-gerakan di mahasiswa banyak ada. Terus lagi paham-paham mereka juga banyak. Jadi tidak akan mati yang namanya ideologi itu. Sehingga kita ada undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Ada larangan terhadap organisasi yang menyebarkan satu paham atau menganut atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Disebutkan itu Marxis, Lenis, dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ada. Tetapi seharusnya
fungsi kewaspadaan nasional, early warning pemerintah juga harus kuat menangkal ini, bukan hanya yang di dalam negeri, yang di luar negeri juga dong. Karena ada pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Ini ada ideologi yang masuk dan berkembang di Indonesia itu harus ditangkal, harus dicegah dengan pendekatan pertahanan nirmiliter. Itu harus. Dalam hal ini ya paham komunis. Selain komunis adalah Zionis. 11-12 cuma beda label aja ya. Zionis itulah yang melahirkan komunis. Nah sekarang ini di antara Zionis atau komunis mana yang lebih bahaya? Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Tapi dua-duanya ada nggak di sini? Dalam studi kasus, Zionis mempergunakan komunis. Komunis itu dibiayai, diagendakan, didukung. Tetapi ajarannya itu adalah merupakan mewakili kepentingan ajaran Zionis untuk menegasikan Tuhan, menegasikan ajaran agama, melawan Tuhan, melawan agama, membubarkan agama, menyatakan perlawanannya kepada agama dan Tuhan, menyatakan bahwa agama adalah musuh dari suatu negara. Katakan Indonesia, agama Tuhan itu musuh Pancasila. Tuhan itu sudah mati. Ini kan ajaran yang dikembangkan oleh Zionis, kemudian diaplikasikan, diimplementasikan oleh komunis. Jadi tidak bisa kita hanya melihat komunis semata tanpa melihat keterkaitannya dengan Zionis. Komunis katakan, komunis sudah tidak ada pengaruhnya. Misalkan, tetapi Zionis masuk berkembang, ya sama juga Mas Ari. Sama juga bohong. Beda nama aja gitu. Nah iya, orang dia ini hasil perselingkuhan suatu paham yang dikehendaki oleh iblis, konspirasi iblis, orkestra iblis. Zionis menuhankan iblis. Komunis ateis yang sebenarnya dia adalah penyembah iblis. Agak-agak mirip sih sebenarnya kalau iya, orang dia temannya percayanya kepada tadi Jonas Korkhoff dan Pierre Proudhon, si Karl Marx ini bapak komunis modern. Ya kan komunis ini kan dekat dengan ateis sebenarnya. Sebenarnya bukan ateis. Bukan ateis, bukan. Maksudnya jadi ibaratnya kayak intinya bahwa ada faham-faham yang selalu meniadakan adanya Tuhan. Dia ini jelas-jelas menyembah iblis. Demikian itu tergambar terhadap keluarganya si Karl Marx sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Sejarah itu menyebutkan dia punya anak aja stres dengan bapaknya. Itu anaknya yang namanya Laura mengubur hidup-hidup 3 anaknya. Aduh, dikubur hidup-hidup sampai mati. Laura ini dengan suaminya bunuh diri harakiri. Karena dia ini memang orang sosialis, tapi nggak kuat dengan perilaku bapaknya si Karl Marx itu. 3 anaknya ini dikuburkan. Laura bunuh diri sama suaminya, nggak kuat dengan bapaknya. Begitupun saudaranya Leona begitu juga, bunuh diri sama suaminya, nggak kuat sama si Karl Marx. Ajaran Karl Marx ini coba kalau kita lihat di Mao Zedong yang dilakukan oleh Pol Pot, kayak gimana kejamnya komunis. 64 juta orang mati selama masa itu. Itu orang yang tidak pro terhadap komunis. Ceritanya itu dimatikan, dibakar hidup-hidup. Dagingnya itu diiris-iris dimakan, bukan hanya pada orang yang hadir, keluarganya makan dulu. Suruh wajib makan. Suruh makan daging bapaknya, daging kakaknya. Diiris-iris suruh makan. Kalau nggak dimakan? Ya tetap akhirnya dia dimatikan juga, diberikan hal yang sama, dibunuh juga. Itu kepala orang itu dipajang dalam satu lapangan itu. Bagaimana coba ini bisa dilakukan? Demikian biadabnya, kejinya. Tadi itu sampai yang namanya anaknya Karl Marx stres dengan ajaran itu. Sekarang kalau kita kembalikan, dia aja bisa begitu membuat anaknya, membuat keluarganya seperti itu. Kenapa? Karena yang ajaran komunis selain menghapuskan dominasi ajaran agama juga menghapuskan keluarga dan kepemilikan. Nggak ada kepemilikan dalam komunis. Semua milik negara. Nggak ada
keluarga, semua ada anak negara. Silakan Anda nikah tanpa perkawinan, Anda melahirkan anak-anak, Anda adalah dijamah negara. Tapi perkawinan yang menyebabkan adanya rumah tangga tidak ada. Nggak ada perkawinan, tidak ada keluarga, semua anak negara. Jadi bebas berhubungan badan, anak yang dilahirkan anak negara. Itu yang dihapuskan oleh dia. Oh, itulah ajaran itulah dia. tadi kerusakan. Itulah ajaran komunis yang semuanya itu juga tercover, terhubung, berkorespondensi dengan ajaran Zionis yang disebutkan pada tahun 1776, tepatnya Protocol of Zionis tanggal 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaupt. Ada 24 protokol Zionis itu. Salah satunya penghapusan keluarga, penghapusan hak milik, selain penghapusan terhadap negara, penghapusan terhadap agama. Agak mirip. Silakan dibaca itu. Jadi ibaratnya kayak genocide, massacre itu jadi kayak makanan mereka ya. Nah, iya. Dua-duanya ini, Iya. komunis dan Zionis ini dua-duanya kayak demennya begitu kan. Iya, betul. Selain mereka maka halal untuk dibunuh gitu. Halal. Dan dia ingin menguasai dan memiliki. Mirip dua-duanya nih. Betul. Waduh, sekarang ada nggak sih di Indonesia masih? Ya, kalau dia terang-terangan value, enggak secara value, secara nih gaya kayak begini nih mirip nih, gaya begini ada nggak di sini? ada. Kalau secara sosiologis Misalnya ada. perampasan hak gitu misalnya, itu kan Ada. Secara sosiologis ada. Ciri-ciri sifat-sifat itu ada. Oh, ini bersifat gaya seperti Zionis, seperti komunis, seperti kapitalis itu ada. Ada. Kalau sekarang mungkin nggak mereka bangkit lagi? Atau ganti Memungkinkan. baju? Atau ganti baju? Memungkinkan sepanjang masih ada Zionis dan mengendalikan Israel. Apapun ideologi yang rusak itu tetap bisa. Iya. Sepanjang dia masih mendominasi di Timur Tengah dengan kekuatan Israel yang didukung oleh Amerika, sangat sulit. Kemungkinan itu tetap ada. Sangat sulit. Melepaskan kepengaruhan itu. Pasti ada. Bagaimana tidak adanya mereka? Yang jelas ya nanti pada saat Al-Mahamah Al-Kubro. Iya, benar. Itu. Kalau pengaruh tidak bisa kita mengatakan tidak ada pengaruh. Pasti ada pengaruhnya. Ya tentunya juga apalagi ada salah satu pihak yang ingin selalu terjadi konflik. Iya, cuma kalau sekarang daya jual komunis kan udah nggak laku karena sejarah udah buktikan kan. Iya. Banyaknya kekacauan, banyaknya korban dari mulai Perang Dunia Pertama, apalagi di Indonesia. Udahlah, udah jualnya udah nggak ada. Tapi mereka tidak melakukan itu lagi. Mereka menggantikan tatanan dunia lama dengan tatanan dunia baru. Ya, yang dulu mungkin pakainya gaya Darwin ya, bahwa manusia nggak diciptakan oleh Tuhan kan gitu kan. Kalau sekarang gayanya semua agama sama. Gitu. Jadiin satu. Pluralisme disatukan, ajaran agama disekularisasikan dengan pendekatan kepentingan yang lain, sehingga pluralis itu jadi dagangan mereka. Dan itu. Dari semua ideologi yang menyimpang ini, yang dari dulu konsisten untuk menolak tuh agama apa? Ya, tentu di luar Islam. Mereka di luar Islam menolak. Kalau di luar Islam kan memang banyak. Ya. Berarti Islam menerima dong ideologi itu? Enggak, dalam pengertian begini, kalau ideologi yang menyimpang itu, yang dihasilkan itu pada prinsipnya bertentangan dengan ajaran Islam. Kapitalis, dalam pengertian liberalis, individualistik, sosialis, komunis, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Islam itu di tengah, tidak kiri, tidak ke kanan. Jadi sosialisme yang dimasukkan dalam sila kelima Pancasila itu sosialisme Islam, bukan sosialisme komunis. Itu yang dimasukkan oleh pendiri bangsa kita, dan itu terumus dalam berbagai pernyataan Muhammad Hatta bahwa sila keadilan sosial, sila kelima Pancasila adalah sosialisme yang mengacu ke pandangan ajaran Islam dalam hal penguasaan negara terhadap sumber daya negara. Bukan sosialis ya? Sosialisme yang berpandangan terhadap ajaran Islam, bukan sosialisme komunis. Kalau sosialis komunis berarti bertentangan. Ini tidak. Ya, Islam juga sosialisme, tapi sosialisme yang tidak dipahami oleh komunisme. Sehingga negara tetap bertanggung jawab terhadap roda ekonomi, terhadap pemanfaatan sumber daya alam, dan terhadap pemenuhan kesejahteraan
bangsa. Indonesia juga mengacu hal ini terkait dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar dan paham negara kesejahteraan welfare states. Itu terumus. Jadi bukan asal-asalan disebut sosialisme komunis, tidak. Karena ini berhubungan dengan sila yang berikutnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah mengesahkan Tuhan. Tauhid itu. Tauhid ya. Di atas disebut. Nah, kemudian kita pernah mengalami hal yang sangat merisaukan. Keluarlah RUU HIP, kita tentang RUU HIP. Haluan ideologi Pancasila dari BPIP itu nyasar. BPIP menyimpang. Bukan orang yang sama bilang agama dalam musuh. Saya pernah membuat surat, saya tantang. Waktu itu saya tantang dalam pengertian ideologi ya. Saya tantang Yudian selaku kepala BP, saya sendiri, mereka berdua, saya tantang ideologi Pancasila dikaitkan dengan ideologi yang lain. Saya buat surat tantangan, saya kirim ke kantor BPIB. Tertulis, tidak ada jawaban. Saya sendiri, mereka berdua. Tapi berdebat tanpa membawa laptop, tanpa ada HP, tanpa buku, dengan otak. Terkait pemahaman Pancasila dikaitkan dengan syariat Islam dan ideologi lainnya. Tapi beliau udah terbukti kemarin masalah Paskibraka udah jelas gitu. Iyalah, kita paham lah kemampuan mereka. Iya, siapapun yang di dalam itu kita tahu. Ini ketika mereka itu Pancasila itu adalah Maqasidus Syariah. Yang di dalamnya ada Darutul Khamsah. Terhubung dengan syariat Islam yang 5, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga pikiran, termasuk menjaga harta. Itu terkonfirmasi. Jadi semuanya ada. Menjaga agama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Menjaga jiwa itu kemanusiaan yang adil yang beradab. Menjaga keturunan itu persatuan Indonesia. Menjaga akal pikiran itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam berfungsi dan perwakilan. Menjaga harta halalan thayyiban, keadilan sosial. Ada semua. Panjang lagi, apakah sila ini, Pancasila ini terhubung dengan Piagam Madinah? Terhubung. Polanya juga mirip itu kan? Terhubung. Nggak sembarangan perumus Pancasila pada saat itu. Perumus Undang-Undang Dasar, perumus Pancasila dalam BPUPK itu nggak sembarangan. Mereka pemahamannya Islam. Kenapa dikatakan sekarang Islam adalah musuh negara? Putus Pancasila, Islam musuh Pancasila. Padahal Pancasila, dasar pembuatan Pancasila juga Islam. Gimana? Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah obrolan kita bisa terjadi sekarang ini. Jadi menguatkan kita juga bahwa tidak mungkin. Mudah-mudahan tidak akan lahir lagi bukan hanya komunis, tapi faham-faham lain yang melenceng atau bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan kerukunan umat beragama sekarang ini, dan meniadakan sosok atau bukan sosok ya, zat Tuhan itu gitu ya. Dan semoga kita dihindarkan dengan keluarga kita juga dihindarkan juga dengan paham seperti ini ya, yang mungkin sedang tularkan di sosial media atau cara berpikir atau macam-macam lah gitu ya. Dan alhamdulillah dari penjelasan dari dokter tadi, walaupun ada kemungkinan tapi nggak semudah itu. Nggak semudah itu ya. Ideologi. Waduh. Kalau sekarang kondisi politik sekarang? Ya masih seperti yang dulu. Kalau lagu seperti yang dulu. Siapa tuh? Aku masih seperti yang dulu. Bukan? Gimana tuh lagunya? Sejauh mungkin ada juga seperti yang dulu, ada sejauh mungkin. Gimana tuh? Lupa gua. Waduh, terima kasih nih Dok nih. Kayaknya perlu lagi ngobrol lagi di sini nih. Apalagi perkara nasab kayaknya cakep juga deh kita bahas nih suatu saat ini. Delik pidana. Kalau saya misalkan pengurus Rabita Halawiyah, saya laporkan itu. Undang-undang berita bohong, Undang-Undang Nomor 1 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi Teknologi pasal 28 ujaran kebencian pemusuhan, dan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Tahan dulu buat nanti. Laporin. Tahan dulu Dimin kurang ajar. Udah gak ngerti lagi. Udah gak ngerti ngumpulin orang, datang ke tempatnya semua dipanggil. Dia itu siapa? Dia itu peneliti bukan? Semua orang dipanggil, ditelaah sampai bilang hakul yakin. Orang ini ngerti gak? Coba ngomong sama saya. Ngerti gak dia itu? Bagaimana penelitian ilmiah? Syaratnya apa? Metodologinya bagaimana? Teorinya apa? Lah orang nggak ngerti metodologi, nggak penelitian ilmiah,
dibilang tesis dibenarkan sama si Fulan bin Fulan ini. Kalau begitu gimana? Ya orang goblok. Ya benar, udah berpuluh-puluh tahun para iyalah. ulama sudah merumuskan itu yang berilmu. Sekarang tiba-tiba ada perumusan seperti ini. Jikalau nanti ternyata di antara mereka ada satu saja yang ketemu Rasulullah dan itu ditampilkan, seperti apa nanti ngomongnya mana Nabi? Nggak tahu. Kalau ngomong sama gue kan, Anda ngerti gak metodologi? Anda ngerti gak teori sejarah? Anda ngerti gak teori hukum? Yang namanya di hukum ada postulat. Sesuatu hal yang telah menjadi pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan. Sesuatu hal yang telah menjadi pengetahuan umum di masyarakat nggak perlu dibuktikan. Itu diadopsi dalam pasal 184 KUHP. Nggak perlu. PKI udah menjadi pengetahuan umum. Biadab, pembunuh, begini segala macam. Nggak perlu lagi dibuktikan. Udah menjadi pengetahuan umum. Mungkin ada oknum-oknum yang melenceng. Ya oknumnya aja ya iya, nggak semuanya gitu. Tahan dulu, kayaknya nih emosi nih ya. Tahan dulu nih. Ini perlu kita bikin pembicaraan yang lain lagi. Kayaknya seru nih. Sampai kita undang beberapa habaib di sini dan juga para ilmuwan yang punya dasar ilmu akan lebih kuat lagi insya Allah. Terima kasih Dok, Dok. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang makin menguatkan ya Pancasila kita. Semoga teman-teman semuanya mungkin nggak banyak di anak sekarang nih yang udah mulai nggak paham bagaimana kita tiap tahun tuh nonton film G13PKI ya. Sekarang mungkin apa sih G13PKI mengerikan apa sih gitu ya. Mungkin bisa nyari filmnya di download lah, banyak yang dan nonton cerita Untung kita ini. Iya, ini juga pasti juga. Walaupun di dalamnya kita menyinggung si Untung juga kan. Iya gitu kan. Jangan-jangan kasih nama keluarga bapak saya dulu inspirasi kalian. Bukan enggak dimarahin. Makasih Dok. Teman-teman semuanya, jika dirasa bermanfaat monggo silakan share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Jangan khawatir soal monetize ya. Kita lagi disetrap. Jadi memang ini tayangan pure untuk teman-teman semuanya. Ini mungkin cara Allah kali untuk membuatnya, meluruskan niat kita ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.